Dikisahkan pada suatu hari di masa depan, manusia melalui United Aerospace Corporation atau selanjutnya kita sebut UAC telah membangun fasilitas rahasia. Satunya di Nevada bumi dan satunya lagi di Phobos, satelit Mars. Dipimpin oleh Dr. Malcolm Betruger, para ilmuwan melakukan sebuah percobaan perdana dari penelitian mereka selama puluhan tahun, yaitu menteleport manusia. Dr. Ezekiel Barnes adalah orang yang beruntung karena mendapat kesempatan pertama. Setelah diyakinkan oleh Malcolm, pria itu pun siap. Proses teleportasi dari fasilitas Nevada ke Phobos benar-benar berhasil, namun tak lama setelah itu ada alarm yang berbunyi memperingatkan tentang kemunculan sumber energi dan panas yang tidak diketahui dari mana asalnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, sepenggal kisah dari sebuah film yang akan saya ceritakan berjudul Doom Annihilation, sebuah film yang pastinya fiksi ilmiah, rilis di tahun 2019, garapan sutradara Tony Giglio dengan bintang yang mohon maaf jangan ditanyakan. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto sambil nyeruput kopi. Mari ceritanya kita lanjuti. Film dimulai dengan menampilkan seorang marinir bernama Joan Dark. Wanita itu baru saja terbangun dari mimpi tentang sang ibu yang telah tiada. Saat ini Joan berada di kapal antariksa Nola bersama prajurit-prajurit lain. Meskipun tidak sendiri, namun Joan merasa sepi. Seluruh tim mengabaikannya karena sebuah kesalahan fatal yang pernah dilakukan. Bersama mereka juga ikut serta seorang ilmuwan bernama Dr. Bennett Stone. Pria itu adalah mantan kekasih Joan. Sambil sarapan, mereka berbincang tentang tujuan, yaitu Phobos, sebuah tempat yang sangat tidak menyenangkan bagi marinir. Di Phobos, Malcolm melaporkan tentang Dr. Ezekiel yang ditahan di sebuah ruangan. Malcolm menduga bahwa apa yang dialami oleh Ezekiel berhubungan dengan obat-obatan. Dia meyakinkan kepala ilmuwan lab Nevada, Dr. Ahmed Khan, untuk segera memulai percobaan kedua. Dan kali ini, Malcolm sendiri yang akan melakukannya. Para prajurit mereka adalah Lee, Stephen, Carly, Rance, Harry, Logan, Fadel, dan Joan sedang berkumpul di sebuah ruangan mendengarkan arahan Kapten Hector tentang fasilitas laboratorium di Phobos dengan reaktor nuklirnya. Bennett, yang baru saja bergabung, menjelaskan bahwa reaktor itu 100% aman, justru yang harus dikhawatirkan adalah ketidakstabilan Phobos, hingga sering disebut sebagai The Doom Moon. Tugas para prajurit adalah menjaga aset-aset milik UAC, sebuah tugas yang terlalu mudah sampai-sampai dianggap sebagai hukuman atas kesalahan Joan yang mengabaikan perintah atasan. Hector segera menghentikan pertengkaran tersebut. Suka atau tidak suka, berhasil atau gagal, mereka tetaplah berada di dalam satu tim. Namun untuk Joan, Kapten memiliki sebuah pesan khusus agar Joan tidak terus menyalahkan dirinya sendiri dan fokus menjalankan misi. Tak lama lagi, Nola akan segera mendarat di Phobos. Oleh karena itu, para prajurit pun mempersiapkan senjata dan ada pula yang mengirim pesan kepada keluarganya. Bersamaan dengan itu, di Phobos, Malcolm telah menjalani pemeriksaan dan kini dia meminta semua staf bersiap termasuk Ahmed di Nevada karena percobaan kedua akan segera dilakukan. Setelah portal terbuka, tanpa ragu, Malcolm memasukinya. Tiba-tiba saja terjadi masalah, mulai dari padamnya listrik sampai dengan kemunculan sesuatu yang membuat para ilmuwan merasa sangat ketakutan. Beberapa jam telah berlalu. Nola, yang dikendalikan oleh Morgan, sang pilot handal, akhirnya mendarat di Phobos. Dia telah mengkontak menara pengawas, namun tidak ada seorang pun yang membalas. Bahkan AI sekalipun yang menandakan bahwa seluruh sistem dalam keadaan padam. Hanya ada satu pesan darurat yang dikirimkan 1 jam yang lalu, meminta Nola menunda pendaratan dan setelahnya terdengar suara-suara aneh. Tanpa izin masuk, pintu utama tidak akan terbuka, kecuali melewati pintu darurat. Sebelum melakukan misi, Bennett sempat membaca dengan detail segala hal tentang fasilitas lab Phobos dan tidak menyangka ternyata itu sangat berguna.
Tak lama kemudian, para prajurit dan Bennett pun berhasil memasuki fasilitas. Sangat mengejutkan, ternyata sistem keamanan dan life support masih bekerja dengan menggunakan tenaga darurat. Namun anehnya, daya yang tersisa adalah 2%, yang mana hanya akan membuat sistem bertahan selama 90 menit. Tenaga darurat seharusnya bertahan selama 72 jam. Oleh karena itu, Bennett menduga mungkin saja ada sesuatu yang menarik daya begitu besar. Bennett menyarankan agar segera memeriksa reaktor nuklir untuk kembali mengaktifkan tenaga utama. Karena jika tenaga darurat mati, secara otomatis akan mengaktifkan sistem penghancuran diri, yaitu meledakkan seluruh fasilitas bersama dengan satelit Phobos. Hector membagi tim menjadi dua, tim satu akan dipimpin oleh Hector sendiri, sedangkan tim dua di bawah pimpinan Joan. Steve berniat untuk menolak, namun segera Hector mengancam akan menembak wajah Steve jika berani melawan perintah. Joan, Steve, Fadel, Harry, dan Lee langsung menuju ke ruang reaktor. Setelah beberapa menit memeriksa, alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan mayat prajurit Sergeant William Blazkowicz yang kepala dan tubuhnya terpisah. Selain itu, Fadel menemukan bahasa Sumeria dari Mesopotamia kuno yang ditulis menggunakan darah. Dari hasil terjemahan oleh AI pesawat, yaitu Daisy, tulisan tersebut artinya, "Kami akan datang, merebut milik kami melalui kemarahan dan keadilan, melalui derita dan kekuasaan, tak ada siapapun yang bisa melarikan diri." Hanya itu yang bisa diterjemahkan, dan tentu saja menimbulkan kebingungan. Steve yang bermulut besar merasa marah, padahal sebenarnya pria itu sangat ketakutan, berpikir bahwa para ilmuwan telah mendirikan aliran sesat. Sang kapten tidak bisa memberikan pendapat apapun. Dia hanya memerintahkan untuk melanjutkan pencarian dan tetap waspada. Beberapa waktu kemudian, setelah Morgan meninggalkan kursinya, terjadi masalah pada Daisy yang menyebabkan sistem navigasi dan komunikasi menjadi tidak berfungsi. Sehingga, mau tidak mau, para prajurit pun harus menggunakan cara tradisional dengan berpencar dan mencari. Sangat disayangkan, bukannya menemukan reaktor nuklir, tapi makhluk misterius yang bergerak dan menyerang dengan cepat. Fadel tewas seketika setelah cakar makhluk itu merobek lehernya. Tim Lee dan Harry juga diserang oleh makhluk yang sama, sedangkan tim Hector menemukan dua ilmuwan yang masih bertahan dan seorang pendeta. Tidak ada yang mengetahui makhluk apa yang menyerang mereka. Bahkan Dr. Sandy yang berusaha menjelaskan langsung dihabisi. Dari ID card yang menempel, Joan menduga bahwa makhluk itu dulunya adalah manusia, seorang staf ilmuwan yang bekerja di fasilitas Phobos. Mungkin itulah yang hendak dijelaskan oleh Sandy, lalu serangan pun kembali datang, memaksa prajurit untuk bertempur sembari melindungi para ilmuwan. Selain Fadel, Lee dan Logan juga tewas dalam pertempuran itu, serta sang kapten yang mengorbankan diri demi keselamatan anak buahnya. Hanya Steve yang berlari ketakutan meninggalkan rekan-rekan untuk menyelamatkan diri, dan ketika kembali, pria itu berhak mendapatkan sebuah pukulan. Semua pun kembali berkumpul dan pastinya bertanya-tanya apa, bagaimana, dan mengapa. Yang Bennett ketahui hanya USC menemukan keberadaan alien. Lalu, Dr. Malcolm datang menenangkan suasana, mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dipahami oleh anggota militer. Bukan bermaksud menghina, namun Malcolm sendiri yang sudah 30 tahun melakukan penelitian masih belum juga memahaminya. Sementara itu, di Nola, sistem komunikasi belum juga pulih. Morgan berinisiatif untuk memperbaiki atau minimal menerbangkan Nola ke orbit Mars. Namun, Daisy tiba-tiba saja menonaktifkan sistem kendali. AI itu mengatakan tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan Phobos.
Karena Joan memaksa, akhirnya Dr. Malcolm menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan mereka di Phobos selama 3 dekade, yaitu mencari planet baru untuk dijadikan sebagai planet koloni agar manusia mampu bertahan. Lalu, ditemukanlah sebuah benda kuno yang diyakini sebagai peninggalan alien dengan bahasa Sumeria terukir di atasnya yang jika diartikan adalah The Gates atau gerbang. Malcolm pun menghentikan penjelasannya karena dia mengaku tidak mengingat apapun selain padamnya listrik. Namun Veronica dan Pendeta Glover mengaku melihat sesuatu yang keluar dari The Gates, yaitu monster yang disebut sebagai iblis karena kemampuannya menciptakan api. Tidak peduli meskipun Malcolm mengatakan bahwa semua penelitian itu demi masa depan umat manusia, Joan dan rekan-rekan sepakat untuk meninggalkan Phobos sekaligus membawa semua warga sipil. Dalam perjalanan, Glover sempat melirik kalung yang melingkari leher Joan. Wanita itu mengaku pernah memiliki keyakinan, namun semua itu sirna karena doanya untuk kesembuhan sang ibu tidak pernah terkabul. Setibanya di Nola, Morgan sama sekali tidak merespon, hanya Daisy yang terus berbicara sehingga membuat Joan curiga. Tak lama kemudian, setelah mencari di ruang kendali, akhirnya Joan menemukan Morgan terbaring dalam keadaan tak bernyawa. Wanita itu langsung meminta keterangan dari Daisy, lalu tiba-tiba saja ternyata, alien telah menyusup ke dalam kapal dan menyerang seluruh marinir. Sangat disayangkan, Harry dan Rains tewas dalam serangan tersebut. Begitu juga dengan Pendeta Glover. Di saat terakhir, dia meminta Joan untuk kembali yakin terhadap Tuhan, karena meskipun telah tiada, orang-orang yang dicintai akan tetap hidup di dalam ingatan dan hati kita. Hanya 6 orang yang masih bertahan, 3 marinir dan 3 ilmuwan. Permasalahan baru muncul, Nola tidak bisa diterbangkan karena seluruh sistemnya padam. Mau tidak mau, mereka harus mengurung diri di Nola sampai tim penyelamat datang. Tapi itu juga tidak menjamin keselamatan karena selain serbuan alien, tenaga cadangan hanya tersisa 1%, yang mana diperkirakan hanya mampu bertahan kurang dari 1 jam. Satu-satunya harapan mereka untuk kembali ke bumi adalah saran Malcolm, yaitu menggunakan The Gates. Namun sebelum itu, mereka harus mengaktifkan reaktor nuklir terlebih dahulu untuk menyalakan sistem. Joan mengetahui bahwa rekan-rekannya, bahkan Bennett, tidak setuju dengan rencana tersebut, namun itu hanyalah pengalihan. Dia akan memanfaatkan akses card Malcolm untuk menyalakan sistem, lalu menghubungi tim penyelamat. Beberapa waktu kemudian, setelah tiba di ruang reaktor, Bennett langsung memperbaiki beberapa kerusakan. Sembari itu, mendadak Malcolm mengatakan hal-hal buruk untuk memprovokasi para marinir sehingga menurunkan kewaspadaan. Kemudian, ketika reaktor telah aktif, pria itu langsung menikam Veronica yang mengetahui rahasia The Gates, lalu melarikan diri. And you won't be telling a soul. Dan tidak cukup sampai di situ, Malcolm juga mengunci Joan dan yang lainnya bersama para alien. Lagi-lagi korban berjatuhan. Kini yang tersisa hanya Joan dan Bennett. Joan mengatakan, sepertinya Malcolm memiliki rencana sendiri dengan The Gates. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Veronica di saat terakhir wanita itu menjelaskan tentang lantai 4 yang merupakan laboratorium rahasia. Tempat itu hanya bisa diakses oleh para ilmuwan tertentu dan untungnya Veronica adalah salah satu yang memiliki akses cardnya.
Joan dan Bennett pun bergegas. Di tengah-tengah perjalanan, mereka menemukan ruang senjata yang mana terdapat BFG 9000, senjata terkuat yang mampu menembakkan ledakan plasma, satu-satunya senjata laser yang masih dalam pengembangan. Perjalanan pun berlanjut sambil mengenang masa-masa indah ketika bersama. Sangat disayangkan, pembicaraan tersebut membuat Bennett lengah sehingga tertangkap oleh Elliot. Akhirnya Joan tiba di laboratorium rahasia dan benar saja di sana dia bertemu dengan Malcolm yang sedang sibuk mengaktifkan The Gates. Melihat kedatangan Joan, pria itu langsung memanggil para alien. Tentu saja dengan senapan super, serbuan alien bukan masalah besar bagi Joan. Sempat dibuat terpojok karena menahan diri ketika melawan Bennett yang telah diubah menjadi monster. Namun pada akhirnya wanita itu memantapkan diri membunuh Bennett yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Kini yang harus dihadapi adalah Malcolm. Setelah mendengarkan penjelasan singkat tentang The Gates dan makhluk yang merupakan pemilik bumi yang sebenarnya, wanita itu langsung menembak Malcolm. Namun tak lama berselang, pria itu bangkit kembali, lalu menghempaskan Joan ke arah The Gates. Sempat beberapa saat tak sadarkan diri, Joan saat ini terbangun di sebuah tempat yang tidak diketahui. Sekilas, dia mengingat tempat itu pernah muncul dalam pikiran saat alien mencoba mengubah Joan menjadi monster. Seketika terjadi pergerakan aliran air sampai membentuk makhluk mengerikan dengan dada dan wajah api. Sepertinya makhluk itu adalah pemimpin dari para alien. Dia menjelaskan tentang manusia yang merupakan parasit dan seharusnya sejak dulu dimusnahkan. Sang pemimpin memanggil semua alien, memerintahkan mereka untuk bersiap karena pembantaian manusia akan segera dimulai. Dalam keadaan tak berdaya, Joan mengingat kembali pesan terakhir ibunya bahwa akan terus bersama untuk menguatkan Joan bahkan di saat-saat terpuruk sekalipun. Joan pun bangkit, meraih senapan, dan mulai beraksi. Tiba-tiba saja Joan melihat portal yang terbuka, lalu tanpa menunda-nunda lagi, wanita itu menggunakan seluruh granat plasma dan kemudian segera melarikan diri. Film pun ditutup dengan menampilkan Joan yang tiba di bumi, tepatnya di laboratorium USC Nevada. Dr. Ahmed menyambut dengan penuh kebingungan karena beberapa waktu yang lalu Malcolm memerintahkan untuk membuka portal. Joan pun langsung meminta Ahmed untuk segera mengaktifkan The Gates karena ada malapetaka yang akan segera datang. Namun sangat disayangkan, Joan malah dibius dan akhirnya... Apakah mereka mampu melawan atau inikah akhir dari kehidupan manusia? Dan tamat. Ya, remake Doom agak mirip dengan Doom-nya The Rock di tahun 2005. Sama-sama militer, sama-sama laboratorium, sama-sama planet Mars, dan sama-sama portal atau gerbang. Hanya saja, bedanya yang ini, mohon maaf, agak hancur. Saya nggak bilang hancur total, karena dibalik acting para pemain yang kurang, monster yang aneh dan tidak jelas, saya suka dengan konsepnya tentang sejarah planet dan peradaban pertama yang pernah menghuni bumi. Bisa dibilang mirip dengan kisah Alien versus Predator. Mereka mengaku sebagai pemilik dan penjaga yang selalu mengawasi bumi, dan mereka jugalah yang mengajari manusia membangun peradaban. Jadi dengan menggabungkan beberapa adegan perbincangan para karakter, bisa ditarik kesimpulan bahwa alien yang dihadapi Joan dan teman-teman adalah makhluk dengan kecerdasan tinggi yang selalu berpetualang untuk menaklukkan planet-planet lain. Nah, di salah satu petualangan, ditemukanlah planet yang masih sangat muda, yaitu Bumi. Di sana mereka membangun base, memelihara, dan menyaksikan evolusi makhluk hidup. Salah satunya adalah manusia, makhluk yang paling berkembang. Sempat terjadi perdebatan, namun pada akhirnya manusia tidak dimusnahkan, melainkan dibimbing, diajarkan berbahasa, serta ilmu pengetahuan.
Setelah ribuan tahun, para alien pun meninggalkan bumi dengan menggunakan The Gates, mesin atau portal untuk teleportasi yang dibangun di atas planet-planet jajahan. Manusia melihatnya sebagai sebuah kesempatan, mereka merusak The Gates dan menguburnya agar para alien tidak bisa kembali lalu mengambil alih kekuasaan atas bumi. Sebenarnya ada beberapa The Gates yang dibangun termasuk di planet Mars. Jika mengacu pada Doom tahun 2005, planet Mars itu dulunya juga berpenghuni, namun terjadi bencana yang menyebabkan mereka punah, sehingga The Gates tidak bisa lagi beroperasi dan para alien pun tidak bisa kembali ke bumi. Nah, di masa depan terjadi krisis energi, ditambah sumber daya alam yang semakin menipis. Jika ini terus dibiarkan, bukannya tidak mungkin perang dunia akan terjadi dan seluruh manusia akan binasa. Oleh karena itu, para ilmuwan USC melakukan penelitian untuk menemukan planet lain yang bisa dijadikan tempat tinggal baru. Mereka berhasil menemukan beberapa, tapi tidak mampu untuk menjangkaunya. Sampai suatu ketika, ditemukanlah The Gates yang menjadi harapan umat manusia. Alih-alih melakukan teleportasi, setelah 30 tahun penelitian, The Gates berhasil diaktifkan, namun sayangnya malah membawa malapetaka. Kita mengetahui apa yang terjadi pada percobaan pertama, tapi yang menjadi misteri adalah percobaan kedua. Saya pikir para alien berhasil mempengaruhi dengan menjanjikan sesuatu yang sulit ditolak oleh Malcolm. Bisa jadi keabadian atau ilmu pengetahuan tak terbatas, sehingga Malcolm pun menceritakan semua yang dilakukan manusia terhadap bumi. Malcolm kembali ke Phobos bersama para monster, lalu karena reaktor nuklirnya bermasalah, pria itu menggunakan 98% tenaga cadangan untuk kembali membuka The Gates dan mendatangkan pasukan alien. Makanya, ketika baru tiba, Bennett mengatakan bahwa tenaga cadangan atau darurat hanya tersisa 2%. Jadi tujuan para alien adalah memusnahkan manusia lalu menguasai sekaligus memulihkan planet bumi seperti sedia kala. Katanya kecerdasan dan teknologi tinggi bang, tapi kok aliennya nggak ada canggih-canggihnya? Nah, mengenai alien, saya pikir mereka yang menyerang Joan dan teman-teman adalah budak atau pasukan. Mungkin saja mereka dari planet yang berbeda, atau mungkin juga mereka diciptakan khusus untuk menjadi tentara. Ya, buktinya Malcolm saja bisa memerintah mereka. Berarti kastanya lebih rendah kan? Satu-satunya masalah bagi saya adalah mengapa harus mengeluarkan api, padahal cakar dan taring saja sudah cukup bikin ngeri. Ini kalau diperhatikan malah seperti karakter video game Street Fighter. Udah gitu, cara membunuhnya juga tidak jelas. Ada yang ditembak berkali-kali dengan senjata berat baru mati, ada pula yang cukup menembaknya dengan pistol. Tidak konsisten. Ada kelanjutannya nggak bang? Sebenarnya pada tahun 2018, sutradara sempat menanggapi salah satu pertanyaan di Twitter tentang kemunculan Baron of Hell. Katanya, karakter tersebut mungkin akan muncul di sequel, tapi tanggapan-tanggapan negatif tentang film ini sungguh membludak sehingga memunculkan rasa pesimis di hati saya bahwa film ini akan dilanjutkan. Mungkin segitu saja teman-teman. Seperti biasa, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!